Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali kita bersama-sama dalam sarapan rohani GKPB Jemaat Galang Niang Abian Base pada hari Senin 26 Januari 2026. Di hari ini kita boleh bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah memberkati kita dan memberikan kita kesempatan untuk memulai dalam kebenaran firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama menaikkan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, saat ini kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih untuk kehidupan yang Tuhan kembali berikan bagi kami. Dan saat ini Tuhan kami akan mendasarinya dalam kebenaran firman-Mu. Karena itu berkati dan urapilah kami dan tuntun kami agar ketika kami menapaki hari ini kami boleh berjalan di dalam pegangan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari Daniel pasal yang kedua ayat 21 dan 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan dalam Daniel 2 ayat 21 berkata, Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat dan mengangkat raja, Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang berpengertian. Bacaan yang kedua dari 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, Karena itu pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini yang menuntun kita di dalam menapaki hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bayangkan ada seorang anak kecil yang sedang duduk di bawah bingkai sulaman sang ibu. Dari bawah anak itu hanya melihat kekacauan, benang-benang yang saling bersilang, simpul yang berantakan, dan warna yang tampak tak beraturan. Baginya sulaman itu adalah sebuah kesalahan besar. Namun ketika sang ibu mengangkat kain itu dan menunjukkan dari sisi atas, anak itu terperangah. Ternyata benang-benang yang tadinya tampak berantakan telah membentuk sebuah gambar pemandangan yang indah dan sempurna. Sang ibu tahu persis kapan harus menggunakan benang berwarna gelap dan kapan harus menggunakan benang berwarna terang. Demikian juga dengan dunia kita. Seringkali kita berhadapan dan hanya melihat sisi bawah dari sebuah perjalanan sejarah. Pergantian demi pergantian, kebijakan demi kebijakan yang asap kali membingungkan. Situasi-situasi yang membuat kita sulit untuk melihat harapan, seolah-olah dunia sedang lepas kendali. Namun Daniel mengingatkan kita bahwa ada penenun agung yang berkarya, yang memegang setiap benang-benang kehidupan, dan Tuhanlah Dia yang memegang sejarah dalam kehidupan. Dari dua ayat hari ini kita berefleksi bahwa Tuhan adalah pemegang otoritas tertinggi. Daniel 2 ayat 21 menuliskan ayat ini ketika dia berada di bawah kekuasaan Babel, sebuah kekaisaran yang sangat kuat. Namun Daniel tidak gentar. Dia tahu bahwa kekuasaan Nebukadnezar pun ada di bawah izin Tuhan. Tidak ada seorang pemimpin yang naik tanpa seizinnya, dan tidak ada yang turun di luar waktunya. Demikian Daniel mengimaninya. Kesadaran ini memberi kita sebuah ketenangan. Jika Tuhan sanggup mengendalikan rotasi kehidupan, Dia juga sanggup mengendalikan seluruh kehidupan manusia. Hal yang kedua, dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2, kita berefleksi akan tanggung jawab kita sebagai orang beriman.
Jika Tuhan yang memegang kendali, apakah kita hanya diam saja? Rasul Paulus memberikan perintah yang jelas, berdoa. Menariknya, saat Paulus menulis surat ini, kaisar yang memimpin adalah Nero, seorang pemimpin yang dikenal sangat kejam terhadap orang Kristen. Paulus tidak meminta jemaat untuk mengutuk atau memberontak secara membabi buta, melainkan mendoakan mereka. Mengapa? Apakah supaya kondisi mereka aman, stabil, tenang dan tentram? Bukan, saudara. Justru Paulus mengingatkan supaya Injil dapat diberitakan dalam segala kesalehan. Saudaraku, kita tidak perlu cemas secara berlebihan terhadap perubahan. Tugas kita pun bukanlah menjadi hakim atas sejarah, melainkan menjadi pendoa bagi bangsa. Ketika kita berdoa untuk para pemimpin, kita sebenarnya sedang mengakui bahwa hati mereka berada di tangan Tuhan. Amsal 21 ayat 1 berkata, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Firman Tuhan ini menegaskan kedaulatan yang mutlak, yang tertinggi adalah Tuhan, dan menunjukkan bahwa apapun yang ada di dunia ini sesungguhnya dikendalikan oleh Tuhan, termasuk atas para pemimpin untuk mewujudkan rencananya. Karena itu, mari kita berhenti mengandalkan kekuatan manusia dan mulai mengandalkan Dia yang memegang waktu dan masa. Biarlah setiap kita mulai hidup dalam ketaatan, tetap menjadi keluarga yang hidup dalam kesetiaan, bahkan menjadi warga kerajaan Allah yang setia di dalam doa. Karena sesungguhnya saudara dan saya, kita semua diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia untuk menyampaikan berita kebenaran, dan Injil diberitakan bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah perenungan pada hari ini menghantar kita untuk senantiasa berefleksi dan menjalani tugas perutusan kita di tengah-tengah dunia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri. Tuhan memimpin dan menyertai kami dalam setiap gumul juang kehidupan yang kami hidupi. Dan biarlah hari-hari kami boleh senantiasa dipenuhi oleh kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Sehingga hari demi hari pun kami boleh semakin mampu bergerak menyatakan kebenaran Tuhan lewat kehidupan kami masing-masing. Di tengah-tengah segala perubahan dunia, di tengah-tengah setiap kekhawatiran dan ketakutan yang melanda, ada pengharapan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami lakukan dan kerjakan. Biarlah kami boleh diutus di tengah-tengah dunia, menyuarakan suara kebenaran, suara kenabian melalui kehidupan kami yang kami hidupi. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami hari ini dan hari-hari ke depan hanya di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat menjalani hari ini dalam pengharapan, dan biarlah kasih Tuhan menyertai dan menopang. Amin.